Sebelah mana waktu itu terbangnya itu sebelah mana? Ini kan mereka ke pasar pun di sini. Pas lagi masuk tiba-tiba ini kayak melayang dulu gitu kan. Oh, melayang Jadi ya. emang kayak ada yang main-main gitu kan. Kalau jatuh biasa langsung ke bawah. Kalau ini Ke atas dulu ya baru jatuh. Selamat malam sahabat Juru Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Cepot bersama tim Juru Mata sedang berada di kawasan Jalan Setiabudi Kota Bandung, dan kita tim Juru Mata di sini mendapatkan undangan dari salah satu pemilik rumah di salah satu Jalan Setiabudi, dan kita akan mencoba untuk mengungkap sesuai keinginan pemilik rumah tentang keberadaan makhluk astral yang berada di lingkungan rumahnya. Ikuti terus konten kita kali ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada iklan jangan lupa jangan di skip ya. Baik sahabat Juru Mata, saya sekarang sudah bersama pemilik rumah dan kita berada di halaman belakang rumah yang konon katanya di sini sering ada penampakan yang sering dilihat oleh Ibu Dewi sebagai pemilik rumah ya. Bu Dewi, selamat malam ya Bu Dewi. Boleh menyapa dulu sahabat Juru Mata Bu Dewi? Selamat malam, Assalamualaikum Juru Mata. Perkenankan saya untuk hadir di acara yang Anda sukai. Terima kasih Bu Dewi. Ini Bu Dewi, kita kan di sini mendapatkan undangan dari Bu Dewi ya sebagai pemilik rumah. Sejauh mana Bu Dewi mengetahui tentang keberadaan makhluk astral yang berada di lingkungan rumah ini? Dan Bu Dewi juga kan saya dengar bisa merasakan atau bahkan sempat melihat keberadaan makhluk astral di tempat ini Bu Dewi. Ya, bisa diceritakan ke sahabat Juru Mata biar rasa kepenasarannya terobati lah sahabat Juru Mata ya, tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata tapi bisa dirasakan walaupun terkadang keberadaannya muncul. Sejauh ini selama saya menempati rumah ini, makhluk itu memang tidak mengganggu secara lahir, cuman kadang-kadang kalau orang yang sensitif atau mengetahui bahwa itu makhluk di luar jangkauan pikiran makhluk kita ya, yang manusia itu sih tidak mengganggu. Tapi kemungkinan untuk sebagian orang yang pernah kesini yang pernah melihat itu setidaknya mengganggu hatinya atau ya tidak nyaman atau katakanlah itu takut ya, merasa risih lah kadangnya ya, merasa takut. Terus ya itu kan bukan dunia kita ya. Tapi kok ternyata ada gitu ya. Saya pernah lihat dan kalau mengganggu tidak harus saja yang mudah-mudahan memang tidak mengganggu ya. Terserah aja lah kalau dia mau numpang ini atau mungkin dia sudah penghuni lama ya sebelum saya datang ke sini. Bagi saya tidak masalah. Yang jelas sejauh ini saya mengalami ketemu makhluk itu kan biasa saja, tidak ada yang dibikin takut sama saya. Cuman ya
kalau pas mau ketemu tuh ya seperti ada rasa Kaget lah ya, kaget. kaget. Karena kita memang tidak tidak satu dunia ya, tidak. Jadi auranya memang berbeda ya. Memang berbeda ya, dari suasana angin atau apa itu udah terasa lah kalau Jadi sepanjang beliau-beliau itu tidak mengganggu ya, ya kita hidup berdampingan ya memang ya, tapi dalam istilahnya alamnya masing-masing lah gitu. Ini kita kan penasaran juga nih, kira-kira penampakannya yang sering Bu Dewi lihat itu seperti apa tuh? Apa sosok perempuan atau kadang-kadang kan ada kakek-kakek atau makhluk-makhluk yang berbentuk lain gitu? Nah, kayaknya sepanjang yang saya pernah temui itu kemungkinan berbentuk itu suatu bayangan lah ya, Iya. bayangan, tapi kelamaan itu kok seperti nyata gitu ya, jadi jangan berbentuk aja itu kayak kita gitu manusia, cuman tidak bisa melihat wajah lah ya gitu. Tapi dalam gambaran itu nyata gitu, seperti bentuk manusia aja. Kadang-kadang ya cuman lewat gitu ya. Suara-suara gitu ya. Ya kalau suara-suara itu paling apa ya, yang seperti dia itu seperti yang menendang apa gitu, menendang kaleng itu pernah juga ya, atau mainan air di kamar mandi ya, kamar mandi air. Pernah suatu saat anak saya lagi nyuci, si tempat sabun itu jalan sendiri pada itu siang ya. Nah, anak saya bilang, mau tuh kok jalan sendiri? Ya sudah, biar aja. Yang jelas kita sudah tahu bahwa ada makhluk selain kita lah. Betul. Jadi yang sering menampakkan keberadaan itu daerah-daerah sekitaran mana selain kamar mandi, kan? Ini taman-taman belakang rumah ini kan? Atau di ruangan-ruangan lain juga sering muncul gitu keberadaannya? Kalau di ruangan lain nggak ada ya. Kalau macam di ruang dalam rumah gitu tidak ada. Saya kira ya mereka memang pengen hidupnya di sebelah sini. Gitu. Jadi memuji mental ya Bu Dewi ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu sahabat Juru Mata. Jadi keberadaan makhluk di sini betul-betul ada ya, dan dirasakan sama Bu Dewi sendiri sebagai penghuni rumah, dan sering menampakkannya di kamar mandi, macam tempat sabun bergeser, pindah sendiri, benda-benda atau suara-suara, dan itu memang cukup menguji mental penghuni ya. Kalau seandainya kurang iman, kurang mental ya mungkin bisa drop juga ya, down ya. Baik sahabat Juru Mata, mungkin lebih kurangnya seperti itu ya Bu Dewi ya. Tadi pemaparan Bu Dewi cukup jelas bahwa di rumah ini memang keberadaan makhluk astral itu ada, seperti penampakan ya. Dan kadang-kadang di kamar mandi juga tempat sabun bergeser. Sahabat Juru Mata, saya sudah bersama Denarita, dan beliau ini anaknya Ibu Dewi, sang pemilik rumah, dan Denarita mengalami sendiri kejadian ya, yang waktu itu sedang mencuci ya. Waktu itu lagi nyuci biasa pagi-pagi, tapi tiba-tiba sabunnya jatuh sendiri, tapi jatuhnya bukan kayak jatuh biasa, kayak ada yang lempar gitu. Ya. Itu, dan itu bisa ditunjukkan ya lokasinya sebelah mana ya, di kamar belakang ya, kamar mandi belakang ya. Baik sahabat Juru Mata, ikuti penelusuran kita, dan kita akan coba melihat tempat kejadian lah, TKP ya waktu itu. Ya. Buka aja. Sahabat Juru Mata, kamar mandi ini Denarita ini jarang dipakai ya. Emang ada nggak pakai, cuma pakai. Nah, waktu itu sendiri ya di sini ya Denarita ya. Jadi bisa ditunjukkan di sini sebelah mana waktu itu terbangnya itu sebelah mana? Ini kan biasa tempat sabun di sini. Pas lagi masuk tiba-tiba ini kayak melayang dulu gitu kayak. Oh, melayang ini ya. emang kayak ada yang lemparin gitu kan, kalau jatuh biasa langsung ke bawah. Kalau ini ke atas dulu ya, baru jatuh. Nah, yang mungkin itu sebagian kejadian-kejadian yang terjadi di
lingkungan rumah ini ya, Denarita ya. Kira-kira Denarita mengalami kejadian apa lagi yang dianggap aneh lah atau tidak biasa gitu? Ya paling daerah sini aja sih. Kalau ke atas sama bawah sih jarang. Jarang ya. Baik, Denarita makasih ya kesaksiannya lah ya untuk konten kita. Mudah-mudahan sahabat juru mata bisa menjadikan pengalaman ya. Kalau bisa, kalau dia kerja ibaratnya di tempat yang kira-kira dianggap kanker atau sepi, kalau bisa nggak sendiri ya, ada teman lah buat ngobrol atau ngilangin rasa atau sakit ya. Baik sahabat juru mata, ikuti terus konten kita kali ini. Mudah-mudahan konten kita kali ini ada manfaat dan kita bisa berbagi pengalaman. Bukan berarti kita untuk menakut-nakuti ya Denarita ya. Ini kita hanya berbagi pengalaman aja, dan itu mudah-mudahan bisa menjadikan satu pelajaran lah buat sahabat juru mata yang berada dimanapun ya. Baik, ikuti terus konten kita kali ini. Baik sahabat juru mata, kali ini kita akan mencoba untuk merasakan energi ya yang akan dicoba sama Denarita ya. Siap Denarita? Oke. Mungkin kita lakukan sekarang ya, kayaknya. Ini untuk yang di sini ya. Jadi ini di sini ada semacam kuntilanak ya. Betul. Udah diomongin aja lah, supaya dia muncul juga. Di sini ada semacam kuntilanak, tapi memang tidak mengganggu ya. Itu hanya diam di sini. Ya mungkin dia pengen menghuni aja di sini. Betul. Dia tidak bermaksud untuk mengganggu yang punya rumah. Ya mudah-mudahan bisa bersahaja Ya, gitu. dengan pemilik rumah ya. Jadi sama-sama nyaman. Sama-sama nyaman. Jadi saling lah ya. Jadi gimana? Mau ini? Mau Baik. dicobain? Lakukan merasakan energi ya. Jadi ini merasa penasaran ya Denarita ya. Iya. Seperti apa ya? Iya. Tapi gini, pikirannya dikosongkan ya. Jadi kosong aja pikirannya, nggak usah mikir yang lain-lain. Terus kalau ada hawa yang beda gitu, jangan ditahan, biarin aja masuk. Kosongkan pikiran, segala perasaan benar-benar dirasakan. Jangan ditahan, lepasin aja. Siap? Punten ya. Sahabat juru mata, kali ini Kang Iwan Boba akan coba menarik energi yang ada di belakangnya Denarita ya. Sobat. Masuk diam. Ada kerasa? Ada ya? Ada. Jangan tahan, lepas. Lepasin. Ada kerasa? Turutin apa yang dia mau, turutin apa yang dia mau. Masuk.
juru mata, ini tim juru mata masih terus mencoba untuk memasukkan energi yang ada di belakang untuk dirasakan denarita. Di sini ini udah mengerikan. Ini udah mengerikan. Anak kecil kan? Ini sosoknya tinggi besar. Oh iya. Yang kemarin di sini ya, yang duduk. Kayaknya. Ini sosoknya tinggi besar. Lari-lari. Suka lari. Ini sosoknya tinggi besar, hitam lah yang jelas. Iya. Hitam. Jadi tubuhnya sampai setinggi mungkin ada 5 meter. Betul. 6 meter. Sebenarnya tadi dia dari depan. Terus dia lari ke belakang sini. Paling jauh yang ini ya. Ini hati-hati kalau sama yang ini. Dia rada-rada gimana. Ya mudah-mudahan bisa bersahaja lah ya dengan kita dan penghuni rumah di sini ya Kang Iwan ya. Mungkin gimana nih? Kita coba langsung ke belakang atau gimana? Boleh. Atau Nanti mau di kita- sini saja? Cukup di sini, tarik ke sini bisa. Mungkin agak mendekat ya karena di sini tuh ada kayak batas dia. Betul. Dia nggak bisa lewat ke sini karena di sini dia ada batas. Ya. Baik, kita coba ke belakang ya sahabat juru mata, terus ikuti. Ya sahabat juru mata, kita akan coba kembali saudara Narita ya, saudari Narita ini untuk mencobakan energi yang ada di sini tapi lewat depannya sekarang Tangan, Iwan. lewat tangan. Nah, tadi kan beliau sudah mencoba dari belakang itu dan Punggung ya. merasakan ya Narita ya, dan kita akan coba nanti dari depan ya. Kang Iwan mungkin bisa dilakukan sekarang aja. Sudah siap? Balik ke sini. Kalau misalnya ada energi yang masuk, dirasakan, lepasin, ringankan, fokus ke area sini. Terasa berat gak tangannya? Iya. Terasa berat? Sama ini kayak kesemutan. Semutan ya? Terus rasakan, berat tangannya berat. Terasa berat tangannya, Kesemutan sih parah. Kesemutan. semutannya parah. Nah ini berarti ada energinya. Sudah. Nah, sahabat juru mata, Denarita sudah merasakan sendiri ya. Jadi rasanya kesemutan gitu ya, kesemutan dan kerasa berat Berarti energinya memang ada kencang. ya, betul. Kalau energi gaib sampai merasa kesemutan, berarti kencang banget itu. Betul. Sangat kencang gitu. Baik sahabat juru mata, mungkin kita akan coba nanti untuk memediumisasi ya, dan kita akan coba tanya-tanya atau apa. Jadi ada apa di sini? Ada apa? Terus apa dia di sini gitu. Betul. Iya. Untuk apa? Memuaskan sahabat juru mata ya tentang apa keberadaan makhluk astral yang ada di tempat ini, lokasi ini ya. Lokasi ini, betul. Baik, mungkin gimana Kang Iwan, mau langsung mediumisasi aja? Mungkin agak sedikit ini ya, harus cari tempat yang rada ini, soalnya ini apa? Kita coba tarik ke belakang aja ya. Boleh, sana aja? Ya. Ya. Gimana Kang Iwan? Tadi hasil penelusuran nih gitu. Apa cek energi dan lain sebagainya, atau kondisi di rumah ini gimana Kang? Ya,
menurut pemilik rumah kan jelas sudah merasakan dan sering melihat penampakan makhluk tak kasat mata di kediamannya ya, dan pengalaman anaknya Bu Dewi sendiri, Denarita tadi sudah menceritakan bahwa ada terbangnya sabun kan, kemudian hal-hal yang aneh lah. Dan tadi di sini juga beliau sudah merasakan energi yang dari belakang itu tadinya mau masuk, cuman beliau menolak. Terus tadi yang coba di belakang, Sahabat juru mata. sekarang saya. Aki atau binyurannya. Aki ayah nanti. Aki saya. Logikeun ki. Ya, ngaraos kaganggu aku. Ya, nuhun atuh hatur nuhunnya. Kersa sumping. Hatur nuhun. Ini dari leluhur apa dari penghuni yang di sini? Oh, leluhurnya. Narasumber tadi siapa yang mau ada yang ditanyakan itu ya? Sebentar Nanti ya. sahabat rumah kita akan panggil Ibu Dewi. pemilik rumah. Ki atos lami di dia ki. Atos laminya. Sahabat rumah saya menanyakan sudah lama nggak beliau ada di sini gitu. Aki di mana? Di mana itu Aki teh dari mana? Ya sahabat juru mata, ini leluhurnya Bu Dewi yang hadir ke tubuhnya Kang Iwan ini ya, dan kita akan coba Bu Dewi mau coba tanya-tanya ke energi yang masuk, dan ini beliau mengaku sebagai leluhurnya Bu Dewi. Jadi kita sedikit jelasin dulu ya Bu ya. Jadi ini bukan leluhur tapi korinnya ya Bu ya. Nah, jadi korinnya leluhur. Korinnya. Jadi jangan sampai juga nanti sahabat di rumah Salah tafsir ya. juga gitu. Nah, oh ya. Ki, ya incu ki. Badai naroskeun ki. Mangga Bu Dewi ada yang mau ditanyakan? Aktif lagi di mana Aktif? Lalu dulu dia, Aktif sudah Aktif. Ikutin terus ya. Aku sebagian dari nama saya. Aku ada saya ya. Aku nggak ngeganggu kan? Ganggu orang lain saya. Pamasa dan Aki naon ki? Nggak jadi ki? Oh nggak jadi. Tahun sabaraha ki Aki teh ki? Oh lapisan. Jantan ka Ibu Dewi itu incunya, incu putu atau naon lahnya? Oh incu. Jadi sahabat di rumah gitu mungkin Kang Iwan ya jadi cucu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Dewi? Ya enggak, kalau memang Aktif mau jaga saya, tolong bantu jaga saya. Kalau sekiranya Aktif berat sama saya lakukan. Tapi Aktif mungkin nggak akan lepas ya dari saya. Dan kalau menurut sini dia. Iya. Jadi sahabat di rumah leluhurnya tinggal ikut ya penghuni ini. Ini juga ada suara hewan juga ya, anjing ya tadi ya, suara juga ya. Oke, hari ini ya Maparina nami Aki supados engke dikintunan doa ku hari ini kuntilanak kata saya Aki. Nah, kalau ini dia. Nggak Ditukang. Oh ditukang. Jadi sosok kuntilanaknya di belakang Kang Iwannya di belakang. Tapi Aki nggak jadi nyakinya. Ya alhamdulillah nyakinya. Syukur gitu. Terus aya deui anu sanes-sanes nanti energi-energi atau nanti makhluk-makhluk nu ngaganggu Ditukang. oh di tukang sadayana nyakinya eta mah pepelahan di kebonnya. oh di kebon nya kang jagikeun nyakinya iya Bu Dewi ada lagi yang ditanyakan cukup ya nuhun nyakinya Aki cing di pasien tempat anu raosnya di alamna gitunya Solis apa gitu. iya mah biasa we ki ya Kang Haris. mau nyakinya atur nuhun doa abi ngiring sareng Aki nyakinya bismillah Berat.
Nanti Kang Iwan ke istirahat dulu aja Kang ya. Istirahat dulu aja. Duduk sebelah sana. Ya sahabat Juru Mata, barusan kita sudah melakukan mediasi ya, dan yang hadir itu korinnya dari Leluhurnya Kang ya. atau beliau yang menganggap pemilik rumah ini sebagai cucunya. Ya, gitu, sebagai ya. cucunya. Jadi saya ngerasa pada saat saya eksplorasi di luar rumah kan, memang kebanyakan energi negatif itu memang dari kebun kan, atau sebagian juga dari ya katakanlah saya dari beberapa orang yang punya kepentingan kan ya. Jadi akhirnya apa istilahnya jalan-jalan ke sini kan gitu kan, jalan-jalan. Tapi alhamdulillah juga ada korin yang leluhur dari pemilik rumah ya, katakanlah menjaga ya kan gitu kan, membentengi gitu kan. Capek juga kan. Ya gimana Kang Aris nih? Ya. Untuk selanjutnya gimana nih? Untuk selanjutnya karena kondisi di sini memang hampir saya katakan 80% tidak mengganggu kan. Ya 20%-nya mungkin karena keisengan ya, karena memang pada dasarnya bangsa jin itu memang iseng. Walaupun ya adalah yang solehnya ya gitu kan, tapi memang 80% iseng sih kan gitu. Gitu sih kan kalau menurut saya tadi kondisi-kondisi yang saya eksplorasi di luar itu menurut saya kondisinya cukup stabil gitu. Cukup stabil. Jadi kita sudahi konten ini atau gimana? Ya kayaknya sudah terkuak semua ya. Jadi penampakan kuntilanak itu dari mana datangnya, terus maksudnya apa, kan kita sudah ungkap. Termasuk juga tadi pada saat saya di luar juga berkomunikasi juga, saya nggak mengganggu sebenarnya, cuman ada salah satu pohon, dulu ada pohon di situ, ditebang. Menurut dia katanya kok nggak ngomong lu ke saya nggak gitu, izin, ya nggak izin. Jadi kurang etika gitu ya kan, walaupun sebetulnya kita sama-sama memiliki apa istilahnya hak lah ya untuk itu, cuman ya memang tetap etika harus dipakai gitu ya kan gitu. Yang sosok yang tadi yang korin leluhurnya lebih kepada menjaga sih kan. Gitu aja paling Kang dari saya mengenai eksplorasi di lingkungan rumah ini sih. Baik, terima kasih ya Kang Aris ya. Mohon izin kan saya mau kesini. Saya sahabat Juru Mata mungkin untuk keseluruhan pengungkapan kita kali ini cukup tentang sosok kuntilanak yang sering muncul di sekitaran rumah ini, dan satu sosok lagi yang menjadi penjaganya atau yang membentengi keluarganya Ibu Dewi. Kita juga sudah tahu. Mungkin konten kita cukup sampai di sini pada malam hari ini. Di atas langit masih ada langit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum.